ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang selalu melimpahkan kepada kita karunia dan nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tuntas tentang keutamaan-keutamaan para ahli ilmu, ya, dan keutamaan ilmu itu sendiri, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan masuk ke bab berikutnya, sebuah bab dengan tema pembahasan yang besar, yaitu tentang taubat. Jadi di pembahasan yang lalu sudah dua pembahasan, ya, berkaitan dengan agar amal tidak sia-sia, berarti harus meluruskan niat, kemudian harus bermutabaah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana dan seperti apa keutamaan ilmu syar'i, bagaimana keutamaan para ahli ilmu syar'i. Dan insya Allah yang akan menjadi pembahasan kita kali ini adalah bab at-taubah. Bab bagaimana seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bab yang penting bagi kita kalau kita ingin membersihkan hati kita. Materi kita ini berkaitan dengan tazkiyatun nafs, ya. Dan dalam pembahasan tazkiyatun nafs ini tidak bisa terlepaskan dari bab taubat, karena dengan taubat itulah satu-satunya cara kita membersihkan hati kita menyucikan jiwa kita karena kan Allah tabaraka wa taala. Baik, nah insyaallah tabaraka wa taala Abu Arkan akan membacakan materi kita pada siang hari ini. Tafadhal barakallahu fikum. Nah, taubat dari dosa dengan kembali kepada Zat yang Maha Mengetahui yang Gaib adalah titik tolak para salik orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah. Modal orang-orang yang beruntung dan langkah awal orang-orang yang ingin menuju Allah, yang merupakan kunci istiqomah orang-orang yang condong dan ajang seleksi bagi orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Taubat adalah persinggahan pertama, pertengahan, dan terakhir. Hamba yang sedang meniti jalan kepada Allah tidak pernah meninggalkan taubat hingga ajal datang menjemputnya. Jika ia beralih menuju persinggahan yang lain, ia akan membawanya, menyertakannya, dan singgah bersamanya. Dengan demikian, taubat adalah permulaan dan penghujung jalan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Surat An-Nur ayat 31. Ayat ini tercantum dalam surat Madaniyah. Melalui ayat tersebut, Allah berbicara kepada orang-orang yang beriman dan makhluk pilihannya agar bertaubat kepadanya. Setelah mereka beriman, bersabar, berhijrah, dan berjuang, kemudian mengaitkan keberuntungan dengan taubat dan menggunakan kata la'alla, supaya, sebagai indikasi bahwa jika kalian bertaubat berarti kalian telah berharap akan keberuntungan. Karena hanya orang-orang yang bertaubat saja yang mengharap keberuntungan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan mereka. Allah juga berfirman, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Hujurat ayat 11. Berdasarkan ayat di atas, manusia terbagi menjadi dua, yaitu hamba yang bertaubat dan yang zalim dan yang zalim. Tidak ada kelompok hamba yang ketiga. Sedangkan sebutan zalim disematkan kepada siapa saja yang tidak mau bertaubat. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang tidak bertaubat, karena kebodohannya kepada Robnya dan haknya, tidak tahu celah dirinya dan kerusakan amalnya. Nabi SAW bersabda, Ya ayuhan nasu tubu ilallah, wallahi inni
la atubu ilaihi fil yaumi aktsaru min sab'ina marratan. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Demi Allah, sesungguhnya dalam satu hari aku bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau adalah makhluk yang paling mengetahui Allah. Taubat berarti kembalinya seorang hamba kepada Allah serta meninggalkan jalan orang-orang yang dimurkai Yahudi dan jalan-jalan orang yang sesat Nasrani. Naam, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Baik, pembahasan tentang taubat. Pembahasan tentang taubat dimulai ya oleh al-muallif dengan mengatakan taubat dari dosa dengan kembali kepada zat yang maha mengetahui yang gaib adalah titik tolak para salik, orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah. Taubat itu juga merupakan modal orang-orang yang beruntung. Dan taubat itu adalah langkah awal orang-orang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Di siapapun yang ingin kembali kepada Allah, ingin menuju kepada Allah, maka titik tolak awalnya adalah dengan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa taala. Tidak ada seseorang yang ya mau dekat dengan Allah, ya, tidak ada jalan lain baginya kecuali dia harus bertaubat. Tidak ada taqarrub yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia harus bertaubat terlebih dahulu. Dan bertaubat ini merupakan aktivitas rutinitas orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Dan sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari itu lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertaubat, beristighfar kepada Allah sehari semalam itu 100 kali. Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada kesalehan tanpa taubat. Tidak ada kedekatan kepada Allah tanpa bertaubat. Tidak ada yang namanya takwa tanpa bertaubat. Taubat ini adalah aktivitas, rutinitas yang selalu dilakukan oleh orang-orang beriman yang beramal saleh di setiap harinya. Maka beliau katakan, ia merupakan kunci istiqomah, orang-orang yang condong dan ajang seleksi bagi orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi ya, seseorang itu bagaimana dia dapat beristiqamah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah dengan bertaubat. Semakin sering dia bertobat, maka akan semakin istiqomah dia berada di jalan Allah. Ya, semakin jarang dia bertobat, maka akan semakin jauh dia dari Allah Azza wa Jalla. Dari keistiqomahan, ketaatan yang dia lakukan. Ya, jadi selain itu, tobat juga merupakan ajang seleksi. Ya, orang yang sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terseleksikan dari sekian banyaknya manusia yang lupa dan lalai dari Allah. Sehingga ya kita mari mengintrospeksi diri kita, sudah seberapa sering kita bertobat kepada Allah. Kalau masih jarang berarti kita harus menambahkannya. Harus ada diperbaiki dalam kehidupan kita. Ya, kalau seandainya kita ini ya lebih banyak untuk mengharapkan ridho manusia dibandingkan ridho Allah, berarti ada yang salah. Ya, seharusnya ridho Allah lah yang sering untuk kita mintai. Kalau seandainya ya permintaan maaf kita itu lebih banyak kepada manusia dibandingkan kepada Allah, begitu ya. Karena istighfar ini kan hakikatnya permintaan maaf, ya. Kalau seandainya lebih banyak kepada manusia dibandingkan kepada Allah, pasti ada yang salah, ya. Nah, dari itu ya kita harus memegang erat tentang ibadah taubat ini karena ini berkaitan erat dengan ketakwaan dan iman kita. Beliau katakan taubat adalah persinggahan pertama, pertengahan, dan terakhir. Hamba yang sedang meniti jalan kepada Allah tidak pernah meninggalkan taubat hingga ajal datang menjemputnya. Ya, tidak ada istilah orang itu sudah soleh sehingga tidak butuh untuk bertaubat. Ya, dan tanda dia sudah tidak soleh adalah ketika dia sudah meninggalkan taubat. Tanda dia masih berada dalam kesalihan, masih berada dalam keimanan dan ketakwaan, masih berada dalam ranah takarrub kepada Allah adalah ketika dia selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jika ia beralih menuju persinggahan yang lain, ia akan membawanya, menyertakannya,
dan singgah bersamanya. Ya, seorang yang soleh itu yang sedang menuju kepada Allah Azza wa Jal, dia akan pernah meninggalkan taubat dimanapun dan kapanpun dia berada. Dimanapun dan kapanpun dia berada, dia pasti bawa amalan itu. Dia pasti akan menyertakan amalan taubat. Dia akan singgah dimanapun dan kapanpun dengan amalan taubat. Maka dikatakan dengan demikianlah, taubat adalah permulaan dan penghujung jalan. Semuanya diisi dengan taubat. Di awal beramal diisi dengan taubat. Di pertengahan beramal diisi dengan taubat. Di akhir amal dia isi dengan taubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Maka bagaimana di dalam ayat ini Allah mengaitkan keberuntungan itu dengan bertaubat kepadanya. Siapapun yang bertobat kepada Allah, maka dia akan meraih keberuntungan. Sebaliknya barang siapa yang tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Ayat ini tercantum di dalam surat Madaniyah, ya, surat yang diturunkan di Madinah. Melalui ayat tersebut Allah berbicara kepada orang-orang yang beriman, makhluk pilihannya agar bertaubat kepada Allah. Setelah mereka beriman, setelah mereka bersabar, berhijrah dan berjuang, ya, tetap ya, walaupun dia adalah orang yang beriman, tetap dia diminta untuk bertaubat. Ketika dia telah bersabar, tetap diminta untuk bertaubat. Ketika dia sudah berhijrah, tetap dia diminta untuk bertaubat. Ketika dia sudah berjuang sekalipun, tetap dia dituntut untuk bertaubat kepada Allah. Karena taubat adalah rutinitas orang-orang yang saleh. Ketika dia meninggalkan taubat, maka itu adalah awal dia meninggalkan kesalehan pada dirinya. Dia kemudian, Allah Azza wa Jalla kemudian mengaitkan keberuntungan dengan taubat dan menggunakan kata la'alla supaya sebagai indikasi bahwa jika kalian bertaubat, berarti kalian telah berharap akan keberuntungan. Sudah berharap. Orang sudah bertaubat berarti sudah berharap pada keberuntungan. Karena hanya orang yang bertaubat sajalah yang mengharapkan keberuntungan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan mereka. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-Hujurat ayat 11. Berdasarkan ayat di atas, maka manusia terbagi menjadi dua, yaitu hamba yang bertaubat dan hamba yang zalim. Ya. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka dia zalim. Kapan seorang itu dikatakan zalim? Ketika dia tidak bertaubat. Ya. Ketika dia tidak bertobat, dia dikatakan zalim. Kapan seseorang itu dikatakan dia tidak zalim? Ketika dia bertobat kepada Allah. Tidak ada kelompok hamba yang ketiga. Ya, tidak ada kelompok hamba yang ketiga. Hanya dua saja. Bertobat tidak zalim, tidak bertobat zalim. Sedangkan sebutan zalim itu disematkan kepada siapa saja yang tidak mau bertaubat. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang tidak bertaubat karena kebodohannya kepada Rabb-nya dan hak Allah. Tidak tahu celah dirinya dan kerusakan amalannya. Ya, dia merasa santai-santai saja. Dia merasa aman-aman saja. Dia tidak ya merasa bahwasanya dirinya penuh dengan celah. Dia tidak merasa bahwasanya dirinya itu penuh dengan amalan-amalan yang rusak, amalan-amalan yang tertolak. Ya, dia bodoh akan Allah, akan hak-hak Allah. Ya, sehingga karena kebodohan-kebodohan inilah akhirnya dia tidak melakukan pertaubatan. Dan tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang tersebut. Karena pada hakikatnya ketika seseorang itu bertobat kepada Allah, disinilah titik ya dia memperlihatkan kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya dirinya adalah tempat penuh dosa dan tidak ada tempat untuk mengampuni dosa-dosanya kecuali kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini ikrar hakikatnya. Seorang yang bertobat itu mengikrarkan bahwasanya dirinya lah yang lemah. Allah lah yang maha kuat. Dirinya lah yang bersalah. Allah lah yang mengampuni semua kesalahan. Dirinya lah bodoh.
Allah lah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi dari satu amalan taubat ini akan tergambarkan bagaimana ikrar seorang hamba pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran Allah menjelaskan ya bahwasanya barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, tidak pernah meminta kepada Allah, maka itu masuk ke dalam kategori orang-orang yang sombong. Kenapa sombong? Karena dia tidak menunjukkan kebutuhannya kepada Allah. Di sinilah titik poinnya. Seseorang ketika dia tidak meminta kepada Allah, dia tidak beristighfar kepada Allah, tidak rujuk kepada Allah, tidak bertobat kepada Allah, itu menunjukkan bahwasanya dirinya tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya masuk ke dalam kategori orang-orang yang lalai, masuk kategori orang-orang yang zalim. Kenapa kita bertaubat kepada Allah meskipun kita secara zahir adalah orang yang saleh atau telah melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhkan diri dari apa yang telah dilarang? Karena kita hakikatnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh rahmat Allah, kita butuh keberkahan dari Allah, kita butuh kasih sayang dari Allah Azza wa Jal. Tanpa rahmat dari Allah Azza wa Jal, maka kita tidak akan mendapatkan kenikmatan di dunia maupun di akhirat. Sehingga sesoleh apapun amalan yang telah kita lakukan, maka hakikatnya kita butuh untuk memperlihatkan kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jal. Ya, bagaimana kita tidak bisa lepas dari Allah Azza wa Jal. Kita tidak bisa sedetik pun lepas dari pertolongan dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian ya katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fawallahi inni la atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Demi Allah sesungguhnya dalam satu hari aku bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau adalah makhluk yang paling mengetahui Allah, yang paling bertakwa. Di dalam hadis Nabi mengatakan, Inni a'lamakum billah wa atqakum bih. Akulah orang yang paling mengetahui tentang Allah dibanding kalian. Dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Di sini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwasanya Nabi lah yang paling tahu dan paling mengenal Allah. Tapi itu tidak menjadikan Nabi lalai dari Allah Azza wa Jalla, tidak menjadikan Nabi itu jauh dari Allah. Malahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin mengetahui Allah, semakin banyak Nabi beristighfar dan bertobat kepada Allah Tabaraka wa Taala. Taubat berarti kembalinya seorang hamba kepada Allah. Taubat itu adalah kembali kepada Allah, ya. Serta meninggalkan jalan orang-orang yang dimurkai yaitu Yahudi dan meninggalkan jalan orang-orang yang tersesat yaitu orang-orang Nasrani. Nah, berikutnya apa sajakah syarat dari taubat? Tafadhol. Nah, Abu Arkat. Sedang ada sesuatu mungkin ini Abu Arkan. Mungkin tertutup mic-nya kali Ustadz. Abu Arkan tertutup Kak mic-nya. Nah, baik, nggak apa-apa. Kalau Ibu Ibu Tika bagaimana? Apakah bisa membacakan materi kita? Melanjutkan Abu Insya Allah Arkan. bisa, Ustaz. Insya Allah bisa, Ustaz. Nah, silakan, silakan Ibu. Nah, Barakallahu Ustaz, fiik. bismillah. Apa sajakah syarat taubat? Apabila suatu dosa berkenaan dengan hak Allah, maka syarat taubatnya ada 3, yaitu menyesal atas dosa yang dikerjakannya, menghentikan perbuatan dosanya, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Yang pertama, penyesalan. Taubat hanya akan terwujud bila disertai penyesalan. Karena orang yang tidak menyesali perbuatan buruknya, hal itu merupakan bukti kerelaannya pada perbuatannya tersebut dan akan mengulanginya kembali. Yang kedua,
menghentikan perbuatan dosa, karena mustahil bila taubat dilakukan sambil melakukan perbuatan dosa. Yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Secara mendasar, syarat ini bertopang pada keikhlasan niat dan kejujurannya. Sebagian ulama mensyaratkan larangan mengerjakan kembali dosa yang sama. Mereka juga mengatakan, kapan ia kembali melakukannya, berarti taubatnya batal atau tidak sah. Tetapi mayoritas ulama tidak menganggap hal ini sebagai syarat dalam bertaubat. Karena alangkah banyaknya orang yang ingin sehat, tapi mengkonsumsi makanan yang membahayakannya. Namun, apabila suatu dosa juga menyangkut hak anak Adam, maka orang yang bertaubat harus memperbaiki apa yang telah ia rusak, atau meminta kerelaan kepada orang yang ia langgar haknya. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa pernah berbuat zalim terhadap harta atau kehormatan saudaranya, hendaklah ia meminta kerelaan saudaranya pada hari ini atau semasa hidup, sebelum dinar dan dirham tidak ada artinya selain kebaikan dan keburukan. Dosa ini berkaitan dengan dua hak, yaitu hak Allah dan hak anak Adam. Maka cara bertobatnya ialah dengan meminta kerelaan kepada anak Adam, karena itu adalah haknya, dan menyesal sebagai bentuk tanggung jawab antara dirinya dan Allah, karena itu adalah haknya. Nah, barakallahu fiki wa jazakillahu khairan. Apa sajakah syarat dari taubat? Ya. Setelah kita pelajari tentang pentingnya untuk bertobat, dan bahwasanya taubat itu bukan hanya untuk orang-orang yang baru tersadar melakukan kesalahan, baru tersadar melakukan dosa. Tapi taubat itu juga berlaku bagi orang ya yang bahkan dia baru saja melakukan amalan soleh gitu ya. Karena taubat ini adalah sifat dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwasanya dia butuh kepada Allah dan dia tidak bisa terlepas dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik, kalau kita sudah paham akan tema ini tentang pentingnya bertaubat, apa saja syarat dari taubat? Dikatakan bahwasanya apabila suatu dosa itu berkenaan dengan hak Allah, Allah melarang dia langgar, Allah perintahkan dia tidak kerjakan, maka syarat taubatnya ada 3. Apa itu? Pertama, menyesal atas dosa yang dikerjakannya. Kalau itu bentuknya perintah, dia tidak lakukan, berarti dia harus menyesal kenapa dia tidak lakukan itu. Kalau itu bentuknya larangan, tapi dia lakukan, dia harus menyesal kenapa dia lakukan itu. Yang kedua adalah menghentikan perbuatan dosanya. Ya, kalau seandainya dia meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan, ya, berarti dia harus mengerjakannya. Ya, kalau dia melakukan apa yang Allah larang, berarti dia harus tinggalkan apa yang Allah larang tersebut. Dan yang ketiga adalah bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Baik, yang pertama penyesalan. Taubat hanya akan terwujud bila disertai penyesalan. Jadi kalau seseorang itu menyesal kepada Allah, barulah itu akan terwujud ya pertaubatan. Tidak ada taubat tanpa menyesal. Karena orang yang tidak menyesali perbuatan buruknya, hal itu merupakan bukti kerelaannya pada perbuatan tersebut, dan itu bukti dia akan kembali mengulanginya. Ya, jadi ketika orang itu tidak menyesal, maka tidak ada taubat. Ya, dan penyesalan ini, an-nadam, ya, ini adanya di dalam hati. Ya, jadi hanya kitalah yang dapat merasakan, hanya kitalah yang dapat mengolah itu. Ya, karena ini adalah termasuk dari amalul qulub, ya, penyesalan. Ya, penyesalan dari taubat itu ada di dalam hati. Kedua adalah menghentikan perbuatan dosa. Karena mustahil bila taubat dilakukan sambil melakukan perbuatan dosa. Tidak bisa seseorang itu bertobat tapi dia masih mengerjakannya. Dikatakan seseorang itu bertobat, dia menyesal dan dia tinggalkan dosa itu.
Dan yang ketiga adalah tekad kuat untuk tidak mengulanginya. Ya, jadi bertekad kuat. Azam yang kuat, niat yang kuat, dia tidak akan terjatuh lagi pada lubang yang sama. Secara mendasar syariat ini bertopang pada keikhlasan niat dan kejujurannya. Nah, ini makanya masuknya ke dalam amalul qulub ya, amalan hati, manajemen hati. Semakin jujur dia dalam ya mengakui kesalahan dan ingin kembali kepada Allah, maka semakin istiqomah dia dalam pertaubatannya. Ya, ini pentingnya untuk keikhlasan niat dalam bertaubat. Kalau dia tidak ikhlas dalam bertaubat, maka ya dia tidak akan dapat istiqomah dalam bertaubat. Sebagian ulama mensyaratkan larangan mengerjakan kembali dosa yang sama. Jadi kalau dia melakukan dosa yang sama, maka taubat yang sebelumnya menjadi batal, gitu ya. Mereka juga mengatakan kapan ia kembali melakukannya berarti taubatnya batal atau tidak sah. Taubat sebelumnya batal atau tidak sah. Tapi ini menurut sebagian ulama saja. Mayoritas ulama, jumhur ulama tidak menganggap hal ini sebagai syarat dalam bertaubat. Karena alangkah banyaknya orang yang ingin sehat tapi mengkonsumsi makanan yang membahayakannya. Maksudnya apa? Di sini sebagian ulama berpendapat orang kalau dia bertaubat kemudian melakukan hal yang sama, taubat yang pertama yang dia lakukan itu batal atau tidak sah. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak, tetap sah begitu ya, tetap sah. Nah, kalau dia ya melakukan hal yang sama selama benar-benar ketika dia bertaubat yang pertama tadi dia menyesal, dia berhenti dari taubat, dia berhenti dari perbuatan dosanya dan dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, maka taubat yang pertama tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan dosa lagi, terjerumus lagi pada dosa yang kedua, maka di situ disyaratkan untuk bertaubat lagi secepatnya untuk taubat yang kedua dari dosa yang kedua ini. Namun apabila suatu dosa juga menyangkut hak anak Adam, itu ya tadi yang pertama ya, kalau seandainya hanya menyangkut hak Allah, ya berkenaan dengan hak Allah. Tidak ada di situ hak dengan manusia. Ya. Maka tadi 3 syaratnya. Dia menyesal, meninggalkan perbuatan itu, dan dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Tapi kalau juga menyangkut hak anak Adam, menyangkut hak manusia, maka orang yang bertobat harus memperbaiki apa yang telah ia rusak. Dia harus bertanggung jawab, gitu ya. Atau meminta kerelaan kepada orang yang ia langgar haknya. Kalau diambil barang orang, maka dia harus kembalikan itu. Ya. Atau minta keridhoannya, kerelaannya. Ya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, "Man kana li akhihi madlamatun min malin aw irdin." Barang siapa ya yang pernah berbuat zalim terhadap harta dan kehormatan saudaranya. Harta dan kehormatan. Hartanya ada yang kita ambil misalnya. Kehormatannya ada yang pernah kita jatuhkan, kita hina, ya. Kita cela dia, kita ejek dia misalnya. Falyatahallalhu al-yauma. Kata Nabi SAW, hendaklah ia meminta kerelaan saudaranya pada hari ini semasa dia masih hidup. Min qabli alla yakuna dinarun wala dirhamun illal hasanatu wassayiat. Sebelum datang waktunya, ya dinar dan dirham itu tidak lagi ada artinya. Tidak berharga. Kapan ini? Di hari akhir. Di hari akhirat. Yang bermanfaat apa? Yang berharga apa di hari itu? Hanya kebaikan dan keburukan, hanya pahala dan dosa. Jadi kalau mau barteran itu, ya barteran dengan pahala. Pahala yang sudah habis, ya dosanya ya diterima. Misalnya ada seorang yang zalim kepada saudaranya, dia menghina, dia mencela begitu ya ketika di dunia. Di akhirat enggak disuruh balik menghina dan balik mencela, tidak. Tapi dilihat dia punya apa nih? Dia punya pahala. Orang yang mencela ini punya pahala. Baik pahalanya diambil diberikan kepada orang yang dicela. Tapi kalau seandainya orang ini dia sudah tidak punya pahala gitu, pahalanya sudah habis atau bahkan dia tidak punya pahala sama sekali, ya. Dosa orang yang dicela ini akan dititik beratkan, akan diberikan ya kepada orang yang mencelanya. Jadi barteran ketika itu, tukar-tukarannya itu hanya dengan pahala dan dosa. Tidak lagi dengan dinar, tidak lagi dengan dirham, gitu ya. Semasa kita di dunia masih berlaku dinar, dirham. Kita salah sama orang gitu ya. Kita berbuat salah sama dia, kita zalimi dia, kita balikan haknya, terus kita berikan dia dinar misalnya, kita berikan dia uang, kita berikan dia harta begitu. Dia akan ridho dengan itu. Tapi kalau di akhirat tidak ada lagi dinar, dirham yang berharga. Semuanya tidak berharga kecuali pahala dan dosa. Jadi barterannya hanya dengan pahala dan dosa. Dosa ini berkaitan dengan 2 hak, yaitu hak Allah dan hak anak Adam.
Maka cara bertaubatnya ialah dengan meminta kerelaan kepada anak Adam karena itu adalah haknya dan menyesal sebagai bentuk tanggung jawab antara dirinya dan Allah karena itu adalah haknya Allah. Jadi misalnya Allah melarang kita untuk ya mencela seorang muslim tadi. Jika kita mencela seorang muslim, syarat bertobatnya sama dengan syarat yang pertama ini ya. Tiga-tiganya itu harus ada. Plus ditambah kita harus meminta kerelaan dia. Ya, jadi 4 hal ini. Nah, silakan dilanjut. Abu Arka tadi ada masalah ya? Ya, Koneksi nah, jaring. maafkan Ustaz. Ya, Nah, nggak apa-apa. jazakillah Ibu. Tadi Bu Tika ya, yang ini yang gantikan ya. Iya, betika tadi. Ya, Nah, saya Anda tafadhol, silakan, lanjutkan silakan. lagi Ustaz ya. Ya, Nah, ya. silakan. Baik. Taubat khusus. Bila kezaliman itu berupa pencemaran kehormatan manusia, seperti ghibah atau qadzaf menuduh seorang muslim zina, maka apakah disyaratkan untuk memberitahukannya? Abu Hanifah, Malik, dan ulama lainnya mensyaratkan untuk memberitahukan. Mereka berhujjah dengan hadis di atas. Pendapat lain menyatakan bahwa tidak disyaratkan untuk memberitahukan, tapi cukup baginya untuk bertobat kepada Allah dan menyebutkan orang yang digibahi atau dituduh berzina dengan mengatakan yang sebaliknya di tempat-tempat ia menggibah atau menuduhnya berzina, serta memohonkan ampun untuknya kepada Allah. Yang terakhir ini adalah pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia beralasan bahwa pemberitahuannya akan menimbulkan kerusakan dan tidak membuahkan maslahat. Selain itu, Allah juga tidak membolehkannya, lebih-lebih mewajibkan untuk memerintahkannya. Taubat orang yang menggosap harta benda ialah dengan wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Jika ia tidak bisa mengembalikan apa yang telah diambilnya karena ia tidak mengenal pemiliknya, atau hutang-hutangnya menumpuk, atau karena alasan lainnya, maka ia wajib menyedekahkan harta benda tersebut atas nama para pemiliknya. Kelak, pada hari pemenuhan hak di akhirat, orang yang digosap harta bendanya memiliki dua pilihan. Pertama, memperbolehkan orang yang gosap menyedekahkan harta bendanya yang digosap dan pahala sedekahnya untuk mereka. Atau yang kedua, mereka tidak mengizinkan orang tersebut menyedekahkannya serta mereka mengambil kebaikannya sesuai kadar harta benda mereka dan pahala sedekah tadi untuk orang yang digosap ini Ustaz ya, gosap apa gosap Ustaz? Nah, menggosok. Gosap yang digosap Gosok ya. untuk orang yang digosap karena Allah tidak membatalkan pahala sedekah tadi. Pahala sedekah tadi Jadi, untuk orang yang menggosok. Yang menggosok, bukan yang digosok. orang yang menggosap. Nah, Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia pernah membeli seorang jariyah budak perempuan dari seseorang. Lalu Ibnu Mas'ud masuk ke dalam rumah untuk mengambil sejumlah uang yang akan dibayarkan. Tapi ketika ia keluar, pemilik jariyah tersebut telah pergi. Ia menunggunya hingga tidak ada harapan pemilik jariyah tadi kembali. Ia kemudian menyedekahkan uang tadi dan berkata, "Ya Allah, pahala sedekah ini aku berikan kepada pemilik budak perempuan yang aku beli. Bila pemilik budak tersebut rela, maka pahala untuknya. Dan jika ia tidak rela, maka pahalanya untukku dan ia mendapatkan kebaikanku sesuai kadarnya." Taubat orang yang menerima ganti rugi dari orang lain dengan barang haram dan ganti ruginya telah ia terima, seperti hasil menjual minuman keras, menyanyi, atau kesaksian palsu, kemudian ia bertaubat sementara uang ganti rugi itu masih ada di tangannya. Maka segolongan ulama berpendapat bahwa ia wajib mengembalikan harta itu kepada pemiliknya karena ia tidak berhak menerimanya kecuali menurut ketentuan yang diperbolehkan oleh syariat. Ulama lain berpendapat, dan inilah pendapat yang benar insya Allah, cara taubatnya adalah dengan menyedekahkan uang tersebut. Bagaimana mungkin ia harus mengembalikan harta itu kepada pemiliknya yang dipakai untuk menyokong perbuatan maksiat kepada Allah. Demikian pula cara taubat bagi orang yang hartanya bercampur antara harta yang halal dan haram, sementara ia tidak bisa memilah-milahnya. Dalam hal ini, ia harus memperkirakan jumlah harta yang haram, lalu menyedekahkannya dan membersihkan serta sisa hartanya. Wallahu a'lam. ini tentang taubat khusus. Baik.
Bila kezaliman, dikatakan oleh muallif, bila kezaliman itu berupa pencemaran kehormatan manusia, seperti ghibah atau qadhf. Qadhf itu adalah menuduh seorang muslim berzina. Ya, kita tuduh seseorang itu berzina tanpa mendatangkan saksi. Ya, ini hukumannya seharusnya qadhf itu adalah dicambuk. Baik, maka apakah disyaratkan untuk memberitahukannya atau tidak? Misal kita lagi ya ngobrol sama seseorang terus kita gosipin aibnya dia. Orang lain maksudnya ya. Kita sedang berbicara dengan Ahmad misalnya, tapi kita ngosipin aibnya Ja'far misalnya. Apakah kita harus ngasih tahu Ja'far bahwasanya kita tadi habis membicarakan dia dan menggosipi dia atau menggibahi dia atau tidak? Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan ulama lain mensyaratkan untuk memberitahukannya. Jadi kita harus kasih tahu Ja'far. Ja'far tadi anak ya gibahin antum. Nah, anak minta maaf. Anak minta kerelaannya. Nah, ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan ulama lain. Mereka berhujjah dengan hadis di atas. Ya, hadis tadi yang Nabi mengatakan barang siapa yang pernah berbuat zalim pada harta atau kehormatan saudaranya, maka hendaklah dia meminta kerelaan saudaranya pada hari ini karena nanti di akhir tidak lagi berguna dinar dan dirham. Ya, yang hanya berguna itu adalah kebaikan dan keburukan. Ada pendapat lain dari kalangan ulama, di antaranya pendapat yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyatakan bahwa tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan ya, tidak disyaratkan untuk memberitahukan. Jadi cukup saja tadi ya kalau dia habis menggibahi orang, dia cukup pertama dia menyesal, dia kemudian menghentikan gibah itu dan dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Ditambah dengan apa? Ditambah ya setelah dia bertobat kepada Allah, dia menyebut orang yang digibahi atau yang dituduh berzina dengan mengatakan yang sebaliknya di tempat-tempat ia menggibah atau menuduhnya berzina. Jadi kalau tadi kita cerita sama si Ahmad tentang aib-aibnya Ja'far, kita nggak perlu kasih tahu Ja'far bahwasanya kita tadi habis gibahin dia, tapi cukup kita sampaikan kepada Ahmad bahwasanya apa yang saya lakukan tadi adalah kesalahan dan dosa, ya. Ya. Jadi dia harus luruskan. Bahkan dia harus puji Ja'far di situ. Dia katakan Ja'far ini adalah orang yang baik. Ja'far melakukan ini dan itu. Ya. Kalau tadi dia lemparkan keburukan kepada Ja'far, maka dia sekarang lemparkan kebaikan-kebaikan tentang Ja'far. Dia disebutkan hal-hal yang baik dari Ja'far. Baik, setelah dia mengatakan hal yang sebaliknya di tempat-tempat di mana dia menggibahi atau menuduh berzina, kemudian dia memohonkan ampun untuknya kepada Allah. Ya, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala teruntuk orang yang dia gibahi. Yang terakhir ini adalah pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau beralasan bahwa pemberitahuannya akan menimbulkan kerusakan. Jadi Ja'far kemudian tahu dia digosipin, digibahi, maka dia akan malu atau dia akan membenci diri orang yang menggibahinya. Ya, ini kata beliau. Dan tidak membuahkan maslahat. Ada beberapa kasus itu memang tidak ada maslahatnya sama sekali, ya, ketika kita memberitahu. Selain itu Allah juga tidak membolehkannya. Dari mana membolehkan ini? Menceritakan aib, ya, menceritakan dosa kesalahan kita kepada orang lain. Yang disebut dengan dosa al-mujaharah. Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afa ilal mujahirin." Setiap umatku akan dimaafkan dosanya oleh Allah kecuali orang-orang yang melakukan mujaharah. Siapa itu mujaharah? Orang yang menampakkan aib yang Allah telah sembunyikan untuknya. Ya, di pagi hari dia menceritakan dosa yang dia lakukan semalam, di malam hari dia malah menceritakan kepada orang lain dosa yang dilakukan di siang dan pagi harinya tadi. Ya, ini dosa mujaharah, ini dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak perlu dia untuk menceritakan kepada orang yang dia gibahi bahwasanya dia telah menggibahi dirinya atau dia telah mencelanya, mengejeknya atau dia telah ya menuduh dia berzina. Tidak perlu untuk dia ceritakan, tidak perlu untuk dia sampaikan. Cukup dia bersihkan nama baiknya tadi yang sudah dia jelekkan. Ya, dia bersihkan, dia sebutkan hal-hal yang baik tentangnya, kemudian dia meminta ampun kepada Allah untuk dirinya. Nah, selain lebih-lebih mewajibkan untuk memerintah, ya Allah tidak pernah memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk menyampaikan hal tersebut, ya. Bahkan ada larangan dari Allah Azza wa Jalla, larangan dari Nabi SAW.
Baik, nah inilah yang kemudian dipahami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi makna falyatahallalhu itu dia menjadikannya halal itu bukan dengan meminta maaf gitu ya. Bukan berarti Ibnu Taimiyah menolak hadis ini, enggak. Ibnu Taimiyah menerima hadis ini, tetapi beliau memahami falyatahallalhu di situ bukan meminta keridhaan atau meminta kerelaan saudaranya, tetapi dia jadikan halal itu perbuatan haramnya. Dengan apa? Dengan membersihkan nama baik saudaranya yang telah ia hina atau telah dia tuduh. Nah, taubat orang yang menggosok. Kalau tadi pertobatan orang yang melakukan pencemaran kehormatan, maka sekarang adalah taubatnya orang-orang yang menggosok. Menggosok harta benda. Apa itu menggosok? Menggosok itu adalah mengambil atau mempergunakan barang milik orang lain tetapi tidak bermaksud untuk memilikinya. Jadi sekedar pakai saja. Ya, dia sekedar pakai. Dia manfaatkanlah barang itu. Ya, tapi dia memanfaatkannya tanpa izin. Dia manfaatkan barang orang tanpa izin. Ini namanya gosok. Jadi ini bukan pencurian ya. Ini dia mengambil manfaat dari barang itu tanpa izin si pemiliknya. Baik, orang yang menggosok harta benda wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Dikembalikan itu. Jika ia tidak bisa mengembalikan apa yang telah diambilnya karena ia tidak mengenal pemiliknya, atau hutang-hutangnya yang menumpuk, atau karena alasan lainnya, dia tidak bisa kembalikan barang yang dia gosok. Maka ia wajib menyedekahkan harta benda tersebut atas nama para pemiliknya. Kalau diambil barang orang, dia gunakan, kemudian dia tidak tahu ini mana pemiliknya tadi diambil misalnya ya, maka harta benda tersebut dia wajib sedekahkan atas nama para pemiliknya. Tidak boleh dia pakai. Gitu ya. Kalau pada hari pemenuhan hak-hak di akhirat, orang-orang yang digosok harta bendanya memiliki dua pilihan. Pertama, memperbolehkan orang yang menggosok menyedekahkan harta bendanya yang digosok dan pahala sedekahnya untuk mereka, ya, mereka berdua ini, ya. Atau yang kedua, mereka tidak mengizinkan orang tersebut menyedekahkannya serta mereka mengambil kebaikannya sesuai kadar harta benda mereka dan pahala sedekah tadi untuk orang yang menggosok. Karena Allah tidak membatalkan pahala sedekah tadi. Bagaimana ini gambarannya? Gambarannya ya misal ada kita katakan Ahmad misalnya. Ahmad menggosok barangnya Ja'far. Baik. Ketika Ahmad menggosok barangnya Ja'far, dia tidak tahu mungkin saking ramainya tempat itu. Misalnya sendal lah begitu ya. Dia pakai. Dia pakai ke kamar mandi sendal jepit misalnya ya. Maka ketika dia pakai sendal itu ke kamar mandi, ketika dia balik lagi ke masjid, dia sudah tidak menemukan orang di dalam masjid, ya. Atau ya dia tidak bisa lah untuk ya tidak tahu siapa pemilik itu barang itu. Apa yang harus dilakukan di sini? Ya, dia tidak ada niat mencuri di situ ya. Dia hanya menggunakan saja, tapi ya dia tidak kembalikan itu atau dia tidak meminta izin kepada orang yang memiliki barang itu. Baik, kemudian dia cara pertobatan yang semacam ini, kata para ulama, adalah dengan mengembalikan ya kepada pemiliknya kalau dia tahu. Kalau dia tidak tahu, maka dia sedekahkan harta itu. Sendal itu dia sedekahkan atas nama si pemiliknya. Ya, berarti dia cukup katakan, ya Allah, ini saya sedekahkan dan pahalanya bagi si pemilik barang ini. Gitu ya. Nanti di akhirat, si pemilik sendal itu, si Ja'far ini akan diberikan dua pilihan. Kalau dia ridho orang itu menyedekahkan sendalnya, maka pahala dari sedekah itu akan ya didapatkan oleh si orang yang menggosok dan yang digosok. Dua-duanya dapat pahala sedekah, ya. Kalau dia tidak mengizinkan, ya, si Ahmad ini untuk menyedekahkan sendalnya, dia tidak ridho, begitu ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan sesuai kadar harta benda itu. Maksudnya sendal itu saja, ya. Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada dia pahala yang senilai dengan harta yang digosok itu. Ya. Sedangkan pahala sedekahnya tadi itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang yang menggosok. Nah, karena Allah tidak membatalkan pahala sedekah yang dia lakukan. Baik. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia pernah membeli seorang jariyah, seorang budak perempuan dari seseorang. Dia beli itu budak perempuan. Lalu Ibnu Mas'ud masuk ke dalam rumah untuk mengambil sejumlah uang yang akan dia bayarkan. Tetapi ketika ia keluar, pemilik jariyah tersebut telah pergi. Sudah nggak ada orangnya.
Ia menunggunya hingga tidak ada harapan pemilik jariah itu tadi kembali. Ia kemudian menyedekahkan uang tadi dan berkata, "Ya Allah, pahala sedekah ini aku berikan kepada pemilik budak perempuan yang aku beli. Bila ia pemilik budak tersebut rela, maka pahalanya untuknya." Gitu ya. Dan jika ia tidak rela, maka pahalanya untukku dan dia mendapatkan kebaikanku sesuai kadarnya. Ya, sesuai kadarnya saja. Nah, itu taubatnya orang yang menggosok. Berikutnya, taubat orang yang menerima ganti rugi dari orang lain dengan barang haram dan ganti ruginya telah ia terima. Seperti dari hasil menjual minuman keras, ya, dari bernyanyi, dari kesaksian palsu, kemudian ia bertobat, sementara uang ganti rugi itu masih ada di tangannya. Ya, bagaimana taubat orang yang ya menjual minuman keras, ya, atau dia bernyanyi, ya, atau dia ya melakukan hal-hal yang haram. Baik. Maka segolongan ulama berpendapat bahwa ia wajib mengembalikan harta itu kepada pemiliknya karena ia tidak berhak menerimanya kecuali menurut ketentuan yang diperbolehkan oleh syariat. Ya. Dia wajib kembalikan itu menurut pendapat yang pertama. Ulama lain berpendapat, dan ini adalah pendapat yang benar, insya Allah cara bertaubatnya adalah dengan menyedekahkan uang tersebut. Jadi dia nggak boleh pegang uang haram itu. Uang panas itu nggak boleh dia pegang, dia harus sedekahkan itu. Bagaimana mungkin ia harus mengembalikan harta itu kepada pemiliknya yang dipakai untuk menyokong perbuatan maksiat kepada Allah. Kalau dia kembalikan homer itu, gitu ya, maka dia ya akan menyokong perbuatan kemaksiatan yang dilakukan olehnya. Atau dia merusak misalnya gitar seseorang, ya, dia merusak gitar seseorang, ya. Kalau dia berikan gitar lain, maka dia akan bermaksiat dengan itu. Nah, sehingga para ulama di sini pendapat yang kedua, ya, adalah dia menyedekahkan uang yang senilai dengan kerusakan itu. Demikian pula cara taubat orang ya yang hartanya bercampur antara harta yang halal dengan harta yang haram. Sementara ia tidak bisa milihnya, ya, atau memilah-milahnya. Dalam hal ini ia harus memperkirakan jumlah harta yang haram berapa. Jadi berapa persen tuh yang haram, disedekahkan, dikeluarkan. Lalu dia sedekahkan harta itu dan dia bersihkan sisa hartanya. Wallahu a'lam. Jadi ini ada 3 pembahasannya. Orang yang kemudian mencela orang lain, menggosip, menggibahi, bagaimana cara bertaubatnya. Orang yang menggosok harta benda orang lain, bagaimana cara bertaubatnya. Orang yang ya taubatnya orang yang menerima ganti rugi dari orang lain dengan barang haram. Nah, dan ganti ruginya telah ia terima. Nah, tafadhal, barakallahu fiik. Dilanjutkan. Sebuah kasus. Nah, Ustaz, sebuah kasus. Apakah taubat seorang membuatnya kembali ke derajat sebelum dia melakukan dosa ataukah tidak? Segolongan ulama berpendapat bahwa ia kembali ke derajatnya semula. Sebab taubat bisa menghapus dosa secara keseluruhan dan menjadikannya seolah-olah tidak pernah ada. Ulama lain berpendapat bahwa ia tidak kembali ke derajat dan kondisi semula. Nah, ia masih dalam keadaan berhenti, yang semestinya ia naik ke atas. Akibat perbuatan dosanya, berarti ia dalam keadaan turun ke bawah. Bila ia bertaubat, itu berarti keadaan derajatnya telah berkurang, yang seharusnya ia sudah bersiap-siap untuk naik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menuturkan yang benar adalah di antara orang-orang yang bertaubat, ada yang tidak bisa kembali ke derajatnya semula. Namun, ada pula yang justru bisa kembali ke derajatnya yang lebih tinggi, sehingga ia menjadi lebih baik dari keadaannya sebelum berbuat dosa. Sebagaimana Daud alaihissalam, ini Nabi Daud Ustaz ya berarti ya? Nah, Baik. Sebagaimana Daud alaihissalam sesudah bertaubat keadaannya lebih baik daripada keadaannya sebelum berbuat dosa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dalam hal ini ada sebuah perumpamaan. Seorang musafir yang melewati jalan dengan tenang dan aman. Kadang ia berlari, berjalan, beristirahat, dan tidur. Saat itulah tiba-tiba ia mendapati naungan pohon yang rimbun, air yang dingin, dan taman yang indah. Nafsunya pun mengajaknya singgah ke tempat tersebut. Lalu ia pun singgah.
Ketika itu seorang musuh menyergapnya, membawanya, mengikatnya, dan melarangnya meneruskan perjalanan. Orang ini yakin bahwa ia akan celaka. Ia mengira bahwa dirinya telah mati. Ia pun digelayuti kesenduan karena perjalanannya menuju tujuan terhambat. Dalam hatinya terbesit beberapa prasangka. Tiba-tiba ayahnya yang penyayang berdiri di hadapannya. Ia melepaskan ikatannya dan berkata kepadanya, "Teruskanlah perjalanan dan waspadalah terhadap musuh ini, karena ia ada di sepanjang jalan yang selalu mengintaimu. Ketahuilah, selama kamu hati-hati dan waspada terhadapnya, ia tidak akan mampu mencelakaimu. Tapi jika kamu lalai, ia akan menyergapmu. Aku berjalan di depanmu untuk memandumu menuju rumahmu. Ikutilah jalanku." Bila musafir ini cerdas, pandai, bijaksana, dan selalu waspada, tentu ia akan melanjutkan perjalanannya dengan cara lain yang lebih kuat dan lebih baik dari yang pertama. Dan ia akan isinya yang pertama tanpa ada tambahan atau pengurangan, tidak lebih waspada dan persiapan, maka ia akan kembali pada kondisi sebelumnya, yaitu dihadapkan pada bahaya seperti yang menimpanya tadi. Jika ia melakukan semua itu karena ingin malas, ingat kebaikan, keindahan, kebun dan kesegaran airnya, maka ia tidak bisa kembali pada keadaannya semula dan turun dari derajat yang telah ia capai sebelumnya. Nah, barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Sebuah kasus. Apakah taubat seseorang membuatnya kembali ke derajat sebelum dia melakukan dosa atau tidak? Jadi orang itu berada dalam ketaatan, berada dalam ketakwaan, kemudian dia melakukan dosa. Berarti derajatnya turun. Baik, ketika dia bertobat, apakah dia kembali lagi ke titik tadi, ya, atau tidak? Segolongan ulama berpendapat bahwa ia kembali ke derajatnya semula. Sebab taubat itu bisa menghapus dosa secara keseluruhan dan menjadikannya seolah-olah tidak pernah ada. Jadi dosa itu tidak pernah ada, tidak dianggap, tidak membekas sama sekali. Itu ketika dia bertobat. Ulama lain berpendapat bahwa ia tidak kembali ke derajat dan kondisi semula. Tidak bisa itu derajatnya yang tinggi itu, tidak bisa dia kembali ke sana. Karena ia masih dalam keadaan berhenti yang semestinya ia naik ke atas. Akibat perbuatan dosanya berarti ia dalam keadaan turun ke bawah. Ya, ada penurunan itu. Bila ia bertobat itu berarti kadar derajatnya telah berkurang. Yang seharusnya ia sudah bersiap-siap untuk naik. Jadi sebagian ulama ya tidak sesuai dengan kemuliaan derajat awalnya. Dia menjadi baik ya dengan taubatnya, tapi tidak sesuai dengan atau tidak sama atau tidak sederajat dengan derajat awalnya sebelum dia melakukan kesalahan dan dosa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menuturkan yang benar adalah di antara orang-orang yang bertaubat ada yang tidak bisa kembali ke derajatnya semula. Namun ada pula yang justru bisa kembali ke derajat yang lebih tinggi, bukan saja sama derajatnya dengan sebelumnya tapi lebih tinggi. Sehingga ia menjadi lebih baik daripada keadaannya sebelum berbuat dosa. Ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi tergantung ya kondisi bagaimana orang itu bertobat. Ada taubatnya tidak menjadikan dia lebih baik dibandingkan sebelum dia berbuat dosa. Ada juga taubat yang bisa menjadikan dia jauh lebih baik dibandingkan sebelum dia berbuat dosa. Sebagaimana Daud alaihissalam sesudah bertaubat, keadaannya lebih baik daripada keadaannya sebelum berbuat dosa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dalam hal ini ya ada sebuah perumpamaan. Seorang musafir yang melewati jalan dengan tenang dan aman. Kadang ia berlari, berjalan, beristirahat, dan tidur. Saat itulah tiba-tiba ia mendapati naungan pohon yang rimbun, air yang dingin, dan taman yang indah. Nafsunya pun mengajaknya singgah ke tempat tersebut, lalu ia pun singgah. Ketika itu seorang musuh menyergapnya, membawanya, mengikatnya, dan melarangnya meneruskan perjalanan. Orang ini yakin bahwa ia akan celaka. Ia mengira bahwa dirinya telah mati. Ia pun digelayuti kesenduan karena perjalanannya menuju tujuan terhambat. Dalam hatinya terbesit
beberapa prasangka. Tiba-tiba ayahnya yang penyayang berdiri di hadapannya. Ia melepaskan ikatannya dan berkata kepadanya, teruskanlah perjalanan dan waspadalah terhadap musuh ini, karena ia ada di sepanjang jalan yang selalu mengintaimu. Ketahuilah, selama kamu hati-hati dan waspada terhadapnya, ia tidak akan mampu mencelakaimu. Tapi jika kamu lalai, ia akan menyergapmu. Aku akan berjalan di depanmu untuk memandumu menuju rumahmu. Ikutilah jalanku. Bila musafir ini cerdas, pandai, bijaksana, dan selalu waspada, tentu ia akan melanjutkan perjalanannya dengan cara lain yang lebih kuat dan lebih baik dari yang pertama. Dan ia akan sampai ke rumahnya dengan lebih cepat. Namun jika ia lalai dari musuhnya dan kembali pada kondisinya yang pertama tanpa ada tambahan atau pengurangan, tidak lebih waspada dan persiapan, maka ia akan kembali pada kondisi sebelumnya, yaitu dihadapkan pada bahaya seperti yang menimpanya tadi. Jika ia melakukan semua itu karena ingin memperlambat jalannya, karena malas, ingat kepada hal-hal yang baik, keenakan, keindahan kebun, kesegaran airnya, maka ia tidak bisa kembali pada keadaannya semula dan turun dari derajat yang telah ia capai sebelumnya. Jadi itu tergantung bagaimana setelah orang itu bertaubat. Apakah taubatnya itu menjadikan dia itu kembali lalai atau tidak, gitu ya. Kalau kembali lalai berarti dia tidak bisa mencapai derajat awal sebelum dia melakukan kemaksiatan, gitu ya. Tapi kalau taubatnya itu menjadikan dia lebih baik, maka dia bisa jauh lebih tinggi, lebih mulia derajatnya sebelum derajat dia melakukan dosa itu, melakukan dosa tersebut. Baik, ini mungkin yang dapat kita bahas. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masuk kepada pembahasan taubat nasuha, ya. Jadi hari ini sudah kita bahas tentang taubat, bahwasanya taubat itu adalah sifat orang-orang yang para salikin, orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah. Ya, taubat ini adalah modal orang-orang yang beruntung, maka awal bagi orang-orang yang ingin menuju kepada Allah, bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah. Taubat itu adalah kunci istiqomah, ya. Dan ini adalah ajang seleksi bagi orang yang didekatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bagaimana Allah mengaitkan antara keberuntungan, kesuksesan dengan taubat. Dan Allah juga mengatakan, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka adalah orang yang zalim. Dia hanya ada dua golongan manusia. Yang zalim, tidak zalim. Yang zalim yang tidak bertobat, yang tidak zalim yang bertobat. Ya, yang tidak zalim itu yang bertobat kepada Allah. Nabi SAW memberitahu kepada kita bahwasanya beliau bertobat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Dan syarat taubat itu adalah penyesalan. Syarat taubat adalah menghentikan perbuatan dosa dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau berkaitan dengan hak manusia, maka ditambah untuk kita kembalikan hak tersebut. Ya. Kemudian dalam bertobat, pencemaran nama baik, itu yang rajih adalah tidak perlu untuk kita sampaikan kepada orang. Kemudian orang yang menggosok harta benda, yang rajih di sini dia disedekahkan harta itu, disedekahkan atas nama orang yang memiliki barang tersebut. Taubat orang yang menerima ganti rugi dari orang lain dengan barang haram, maka yang rajih adalah dia sedekahkan, dia sedekahkan. Tidak mungkin dia kembalikan dengan menyokong kemaksiatan. Nah, kemudian apakah taubat seseorang itu membuatnya kembali ke derajat sebelum dia melakukan dosa atau tidak? Nah, ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, yang rajih adalah orang itu sesuai kondisi setelah dia bertaubat. Kalau menjadi lebih baik, maka jadi lebih baik, gitu ya. Kalau tidak, maka berarti bisa jadi dia tidak sampai kepada derajat yang sebelum dia melakukan dosa. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke tema taubat nasuha biidznillah tabaraka wa taala. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, Zakillah khair wa barakallahu fiki. Kepada Ibu Tika tadi yang sudah menggantikan untuk membaca, dan juga kepada Al-Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fik wa ahsanallahu ilaik. Ilmu yang telah disampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua
dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya dan jawab. Kepada jamaah yang ingin bertanya langsung, bisa langsung di-unmute saja mic-nya atau melalui chat yang insya Allah nanti akan kita. Baik, pada jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ustadz, Warahmatullahi saya wabarakatuh. mau bertanya yang pekan lalu ya Ustadz, boleh ya mundur sedikit sebelum yang Nah, hari ini. Di silakan. halaman 245 Ustadz ya. Di sini kan menuntut ilmu mengenai hadis menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Di sini kan bilangnya hadis ini sanadnya doif ya Ustadz. Nah, Bolehkah? eh, tetapi kan ini kan sering termasuk masyhur ya Ustadz, hadis ini disampaikan gitu loh Ustadz. Sama juga yang saya dengar bahwa Karafatul Majelis ini penutup kita setelah habis taklim ini juga hadisnya doif. Yang saya pernah dengar gitu loh Ustadz, kalau doif itu secaranya bahasanya gini, dia tidak berkaitan dengan hukum walaupun dia doif masih bisa eh, diamalkan. Saya mau tolong Ustadz sampaikan kaedah di dalam bisa melakukan hadis itu doif tapi boleh kita lakukan karena kan yang dipahamin hadis kita harus mengerjakan sesuai dengan hadis yang tingkatannya sahih minimal Hasan gitu kan Ustadz, doif tidak gitu Ustadz. Nah, seperti ini nih bagaimana kami orang awam begitu membaca lo doif kok tapi dilakukan gitu loh Ustadz. Bagaimana untuk memahamkan diri ini yang sangat minim ilmu pada saat doif tapi tetap diamalkan gitu loh Ustadz. baik, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Mas, bagus ini pertanyaan Bu Meti. Yang perlu kita pahami bersama bahwasanya ada perbedaan tuh antara pengamalan suatu eh, pembahasan hadis, ya, inti dari hadis itu matanya, dengan pembahasan masalah sanadnya. Bisa jadi ya sebuah hadis itu dhaif, tapi maknanya benar. Ini banyak sekali seperti itu ya. Terus dari mana hadis itu diamalkan? Bukan hadis itu yang diamalkan, bukan berdasarkan hadis itu, tapi berdasarkan hadis-hadis lain misalnya, yang membawakan makna yang serupa dengan apa yang dibawakan oleh hadis itu. Atau bahkan ada ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang ya apa yang dibawa oleh hadis dhaif tersebut. Sehingga apa yang ada dalam hadis dhaif tersebut tetap dilakukan atau tetap mendapatkan atau dia tetap ada manfaatnya begitu ya. Tetapi di sini kita tidak boleh menisbatkan hadis itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tanpa penjelasan. Tanpa penjelasan kita katakan hadis ini diriwayatkan dari Nabi tapi sanadnya dhaif. Nah ini tugasnya para ustadz, tugasnya para ahli ilmu, tugasnya para ahli hadis untuk membawakan ya. Dia bisa saja membawakan sebuah hadis dhaif tapi dia harus jelaskan ini hadis dhaif. Tidak bisa dia bawakan begitu saja tanpa keterangan, tanpa bayinah begitu ya. Karena ini akan dikira oleh orang awam itu adalah hadis yang sahih. Dia harus jelaskan itu bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Nah, atau dalam pembahasan ilmu hadis itu dalam istilah mustalah hadis itu ada disebut dengan sighatut tamrid. Itu dengan apa? Dengan menyebutkan ruya, diriwayatkan dari Nabi. Kalau dia tidak tahu tuh hadis itu sahihkah atau dhaifkah atau dia ragu, dia bisa mengatakan telah diriwayatkan dari Nabi SAW beliau bersabda. Jadi itu dibedakan oleh ahli hadis. Telah diriwayatkan dengan apa namanya? Nabi bersabda. Dia langsung katakan Nabi bersabda. Kalau Nabi bersabda itu sudah pasti. Nah, kalau dia ragu dia tidak boleh mengatakan Nabi bersabda, ya. Tapi kalau dia ragu dia katakan telah diriwayatkan bahwa Nabi bersabda. Nah, inilah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang membawakan hadis Nabi SAW karena ancamannya itu besar, gitu ya. Orang yang menisbatkan sebuah hadis kepada Nabi tapi hadis itu tidak benar, ya diucapkan oleh Nabi SAW ancamannya neraka. Jadi kita dalam mengamalkan sebuah hadis, ya kita harus pastikan hadis itu adalah hadis yang sahih. Kalau hadis itu dhaif dicari, gitu. Apakah ada hadis lain yang maknanya sama dan syaratnya sahih, begitu ya? Kalau ada, berarti apa yang dalam hadis ini
yang kita hukumi secara dhaif itu masih bisa dilaksanakan begitu ya. Nah, berkaitan dengan fadailul amal tadi, memang ada khilaf di antara para ulama ahli hadis apakah fadailul amal itu boleh menggunakan hadis-hadis dhaif. Ada yang mengatakan boleh dengan ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau menurut ana pribadi dan ana amalkan wallahu taala alam, hadis dhaif pun ya fadailul amal pun ya tidak bisa menggunakan hadis dhaif gitu ya. Tidak bisa menggunakan hadis dhaif ya. Tidak bisa menggunakan fadailul amal dalam hadis dhaif. Ya harus hadis yang sahih. Bagaimana kita bisa mengamalkan ya dengan pembahasan fadailul amal, keutamaan amal. Kalau memang tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu mungkin wallahu taala alam. Begitu Bu Meti. Berarti di sini harus dilihat sanadnya kah atau secara matannya isinya Ustadz ya, maknanya dia dalamnya begitu ya Ustadz. Memahami ini betul-betul Ya. orang ahli hadis ya. Makanya bertanyalah sama orang yang berilmu gitu ya Ustadz. Nah, Gitu ya jadi Ustadz ya. kalau hadis itu hadis palsu sama sekali nggak boleh kita nisbatkan kepada Rasul. Nah, kalau hadis itu hadis dhaif, kita boleh bawakan tapi kita jelaskan. Itu perbedaannya antara hadis palsu dengan hadis dhaif. Baik Wallahu Ustadz. taala alam. Nah, untuk yang kasusnya bukan artinya materi hari ini, saya merasakan bahwa bentuk daripada ini luar biasanya rahmat Allah ya Ustaz. Artinya saya teringat bahwa hadisnya bahasanya Rasulullah mengatakan bahwa semua orang akan masuk Islam kecuali yang masuk surga kecuali yang nggak mau ya Ustaz. Artinya ini kan peluang banget nih Ustaz. Nah, sahih. Jadi saya mengingat surat Az-Zumar ayat 53 ya Ustaz, bahwa Allah mengatakan ya ibadahi. Maksud itu Allah tidak mengatakan Nah, orang pun durhaka, tetapi Allah menyebut dengan hamba-hambaku yang melampaui batas ya. Jangan pernah putus rahmatnya Allah itu membesarkan hati luar biasa ya Ustadz. Saya merasakan rahmat Allah itu luar biasa. Kalau kita kembali, kalau di sini kan manusia itu terbagi dua. Saya masuk ke dalam hal ini di surat Fatir 35 ayat 32 itu kan orang-orang beriman tuh terbagi tiga ya Ustadz. Zolam bin nafsi, ya kan? Mutasid, ya kan? Disebutnya situ. Nah itu kan disampaikan untuk orang-orang kalau ayat itu kan tak nanti di akhirat. Padahal itu di dunia juga kita bisa melihat kepada diri, ya kan Ustadz? Artinya dengan bertobat kita sarana ini memang saya baca tadi ini nih, Masya Allah ya. Rahmat Allah itu terperinci banget ya Ustadz. Memang betul-betul Allah bilang surga Allah itu luasnya sepenuh langit dan bumi. Gitu kan. Artinya di breakdown sama Allah demikian. Betul-betul dibuka peluang yang luar biasa. Saya sampai membaca betul ya Allah mengatakan melalui lisan Rasulnya hanya orang-orang yang memang benar tidak mau. Artinya dibuka lebar untuk sarana bertaubat. Itu pintu-pintunya dijelaskan luar biasa. Ya balik ya kalau memang termasuk dalam orang yang masuk dalam neraka itu memang sesuatu kerugian yang kecelakaan yang luar biasa karena rahmat Allah itu memang mendahului murkanya. Artinya di sini tuh melihat sifatnya Allah itu luar biasa ya Ustadz. Artinya di sini dibahas demikian itu menumbuhkan asa yang luar biasa kepada Allah ya Ustadz. Arti ini dalam rangka ayat ini, bahasan ini saya masuk kepada surat Az-Zumar itu Ustadz ya. Artinya Masya Allah ya, kalau peluang ini tidak diambil kan memang kerugian yang luar biasa ya Ustadz. Rahmat Allah itu saya suka banget. Iya ya, rahmat Allah itu mendahului murkanya gitu loh. Karena seluruh dosa, hatta itu syirik ya Ustadz, Allah ampunin selagi masih ada nyawa gitu ya Ustadz. Itu yang saya tak paham. Ini luar biasa bahasan taubat ini Ustadz. Karena saya lihat, wah bahasannya cukup panjang ya Ustadz. Demikian Allah memerincikannya. Begitu Ustadz ingin saya sampaikan bentuk rahmatnya itu. Ya Allah. Begitu Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan betul tadi dibilangin bahwa kita semoga termasuk orang-orang yang dapat. Karena taubat itu sendiri
Allah lah yang memberikan ke hati kita ya Ustadz untuk ingin agar kita bisa bertobat. Itu saya suka gini. Ya. Waduh, iya kan? Artinya kalau Allah tidak menginginkan kita bertobat, tidak dimasukkan rasa bersalah, rasa ingin bertobat gitu loh. Nah, pada saat ada rasa seperti itu kan berarti luar biasanya rahmat Allah. Kita bertafaul kepada Allah, Masya Allah ya Allah menginginkan, Allah saja menginginkan kita masakkan kita tidak gitu loh. Artinya hati itu tadi Ustadz bilang taubat itu adalah amalan hati diawalin gitu loh kan. Adanya keinginan dan keinginan itu sendiri kan Allah yang memasukkan gitu loh Ustadz. Allah yang memberikan taubat, Allah yang memasukkannya. Kan luar biasa banget ini Ustadz amalannya. Nah, Masya Allah, Masya Allah. sahih Bu Meti. Iya, Menunjukkan ya rahmat artinya. Allah ya. Nah, Iya, makanya kalau saya ini Ustadz ya Afwan satu tadi kan saya bincang samanya Abu Arkan itu karena kebodohan ini luar biasa bahasanya saya itu banyak sekali Ustadz yang tanpa disadari lisan ini bahwa kita suka membalak. Saya bahasa gini di surat Toha itu kan Allah mengatakan ayat kedua itu mengatakan bahwa tidaklah Al-Quran ini aku turunkan membuat kamu jadi susah gitu kan Ustadz. Artinya gitu lah. Terus kita suka bilang, aduh susah banget ini. Itu tanpa kita sadar kan kita harusnya setiap ayat Allah itu, jangankan satu ayat, satu huruf aja kita harus membenarkannya. Pada saat kita ngomong begitu, tanpa kita sadarin kita bukan membenarkan, justru mendustakan kan Ustadz. Bahasanya ini yang malah hati nih Ustadz, artinya bahasanya gitu. Saya bilang astagfirullahaladzim. Kalau kita tidak belajar, kan saya memang masuknya mengaitkan di dalam surat yang lainnya bahwa ayat-ayat orang-orang beriman itu ayat-ayat Allah tuh ada di dalam hati karena dia nggak paham ada ayat mengatakan aku nggak turunkan Al-Quran itu menjadi susah tapi kita bilang aduh susah bener nih walaupun tidak ingin mengatakan atau memendustakan ayat Allah, tetapi lisan kita demikian. Sama kalau kita bilang sabar, sabar, sabar ada batasnya. Padahal Allah bilang sabar itu tidak ada batasnya. Artinya kontradiksi dengan artinya harus membenarkan tanpa kita ingin mendustakan, tapi kita mendustakan. Ini saya kaitkan dengan surat Al-Mursalat, Allah membolak-balik celakalah orang yang lalai lagi banyak mendustakan. Wah ini luar biasa ya Ustadz. Saya membahasakannya, Masya Allah ya. nah Bu Gimana Meti. nih Ustaz? Caranya saya sampai takut ini gimana gini. Tanpa kan kita waktu bilang sabar-sabar ada batasnya gitu loh. Itu kan tanpa ingin menafikan ayat bahwa sabar itu tidak ada batasnya gitu loh Ustaz. Tapi lisan kita demikian gitu loh Ustaz. Sama dengan tadi dibilang, aduh susah bener. Kalau tadi saya bilang sama Bu Arkan dengan alasan sudah tua gitu loh. Padahal bukan karena tua. Karena dosa yang sudah ada di dalam hati itu sehingga kebenaran tidak bisa masuk gitu kan Ustadz. Ini cara salah satu buat saya muhasabah diri bahwa tidak melihat keluar tapi lihat ke dalam. Saya membahasakannya karena banyaknya dari kecil hingga tua selain perkataan Allah dan Rasul sudah menjadi mukim artinya sudah penghuni di dalam hati kita itu isme itu sudah dominan Ustadz di dalam hati. Nah, Sekularisme, polarisme, isme lah materialisme semua. Sehingga ruang untuk masuknya Al-Quran itu ya dia maksudnya nggak ada tempat gitu loh kecuali dengan ini kita bahas tobat kan Ustadz. Tapi kan orang tidak manusia tidak jika Allah tidak berikan rahmat untuk menyadarin dia ada dosa sehingga kebenaran itu nggak bisa masuk ya Ustadz. Itulah yang saya bilang artinya kenapa lama saya merasakan proses mendapatkan ilmu Allah nih luar biasa panjang memerlukan kalau Allah nggak berikan kesabaran rasanya ada futur gitu loh Ustadz keluar sahih. gitu loh Ustadz. Ya karena tidak menyadarin bahwa tempatnya kebenaran ini sudah penuh sesak hitam kelam gitu loh Ustaz. Begitukah memahaminya Ustaz? Nah, sahih Bu Meti. Insya Allah, insya Allah.
Aduh ya Allah, saya sampai ini ya Allah ya Rabb, kalau bukan rahmatnya Allah Ta'ala. Artinya satu ayat saja memerlukan sekian tahun Ustadz. Aku sampai bilang Masya Allah ya luar biasanya. Karena kan Allah bimbing kita melalui Nabi Adam alaihissalam, kan sadar salah dulu Ustadz, tidak Nah, mencari penyebab nih gara-gara nih setan nih bujuk-bujuk begini enggak kan? Tapi dia kan, iya kan? Kita kan iya, nah, selalu mencari, di luar nih gara-gara si ini nih gara-gara kebenaran. ini pembenaran, mencari pembenaran untuk yang tidak benar gitu loh Ustadz. Saya bisa Nah, ini perkaranya, dan tidak ada jalan untuk membersihkan kecuali dengan mentadaburin ayat Allah. Gitu ya Ustaz, kuncinya. sahih, sahih, sahih. Nah, Ya, ya Allah, Masya Allah Ustaz. Saya betapa sedihnya di satu sisi sedih, di sisi lain bersyukur kepada Allah. Eh, menjadikan motivasi eh, kisahnya orang yang membunuh 100 itu loh Ustaz. nah, Yang itu sahih. Ya, artinya di ujung usia ini dengan rahmat pertolongan Allah Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri dan bertafaul kepada Allah. ya Rab. Allah inginkan kebaikan kepada diri gitu loh Ustaz. Walaupun tertatih-tatih gitu loh Ustaz. Jatuh bangun kelalaian yang lebih dominan daripada kesungguhannya itu berasa Ustaz. Karena ya dengan sisa-sisa, semua sisa gitu loh Ustaz. Bukan perkara mudah, tetapi dengan adanya ayat Allah surat Az-Zumar 53 ini, asa itu menjadi besar gitu loh Ustaz. Ya Allah. Bantu doa Ustaz. Sahih. Ya Rab, amin, amin. Ya man, kita semua insya Allah butuh. Yang saya rasakan dan ini mudah-mudahan betul-betul tazkiyatun nafs ini luar biasa ya Ustaz. Dan satu Ustaz, setelah kita belajar ini tazkiyatun nafs ini tidak bisa kita dapat kecuali dimulain dengan kita qalbun salim, membersihkan dengan dari kesirikan. Sedangkan tazkiyatun nafs itu berarti kan dengan keinginan-keinginan nafs ya Ustaz, namanya itu ya Ustaz ya. Artinya nanti kembali kepada eh, kita mendapatkan bahasanya itu nafsu mutmainah gitu kan Ustaz. Diawalin dengan qalbun salim dulu baru bisa mendapatkan mutmainah. Nggak mungkin mutmainah kalau tidak kolbun salim gitu ya Ustadz, Iya, memahaminya benar, dengan sahih. pelajaran kita. Ya, gitu ya Ustadz. Iya, sahih. Prosesnya ke sana. Kolbun salim didapat dulu, baru bisa menuju mutmainah sehingga kita berharap husnul khatimah itu dipanggil dengan surat Al-Hijr itu bahwa ya ayuh nafsul mutmainah itu ke sana ya Ustadz. Nah, Alhamdulillah. Ini orang orang tua yang awam Ustadz, jadi harus banyak bertanya. Nggak bertanya ya dengan orang yang Allah. berilmu. Begitu Ustadz, Afwan ibu-ibu, Afwan ya lagi murojaah nih. Jazakallah khair Bu Mati, Masya Allah. Saya emang bilang jazakallah khair Ustadz. Jangan bosan-bosan dengan orang tua bertanya. Masya Allah di ujung usia mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Begitu Ustadz. Amin. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan dari jemaah juga penjelasan dari Al-Ustaz Abu Ayyub. Eh, mungkin ada jemaah lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan kembali. Baik, kalau begitu anak menyambung tadi Ustaz yang Bu Mati sampaikan itu mengenai hadis tadi Ustaz. Kalau yang mengenai status yang kafaratul majelis itu bagaimana Ustaz? Apakah ahsannya diamalkan atau bagaimana Ustaz? Baiknya Ustaz. Kafaratul majlis itu khilaf para ulama. Dan khilafnya khilaf yang muktabar. Khilaf yang memang diakui. Apakah dia adalah hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif. Eh Masyayikh di Sudan pun berbeda pendapat begitu. Waktu kita belajar tuh ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan. Kalau ana pribadi, ana masih melihat kesahihan hadis tersebut gitu. Tapi ana juga menghormati ketika ada yang mendhaifkan. Ketika ada yang mendhaifkan berarti konsekuensinya dia tidak mengamalkan itu.
Dan itu kita hargai lah. Nah, wallahu taala Nah, alam. nah, ya Ustaz, syukran, jazakallahu khairan. Mungkin satu pertanyaan lagi bagi jemaah yang bertanya. Mungkin satu pertanyaan lagi bagi jemaah yang bertanya, dipersilahkan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya tanya satu lagi Ustadz. Nah, Dalam hal ini tafadhol. sesuatu hal ya Ustadz, menghindari dalam arti kata yang termasuk gibah Kak Ustadz. Pada saat kita melihat saudara kita yang satu dalam ini, terus kita bercerita kepada yang lain untuk dalam rangka bagaimana nih supaya saudara kita yang lainnya itu ini termasuk gibah gak Ustadz, menyampaikan yang seperti ini. Misalnya di antara kita nih misalnya kan ada sesuatu saudara kita yang eh, dia kenapa dia sekarang begini ya, karena kita dalam jangka, karena tidak semua, artinya kita sudah belajar Ustadz bahwa agama itu nasihat, tapi nggak mudah juga walaupun kita sudah belajar seseorang itu menerima nasihat. Ini termasuk gibah Kak Ustadz, bagaimana memahami gibah itu sendiri Ustadz? Nah, ada memang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin tentang apa saja yang dikecualikan dalam hal gibah. Jadi gibah itu pada dasarnya haram dan dia diperbolehkan dalam beberapa hal. Itu disebutkan di antaranya ketika ada orang yang mau menikah dan dia bertanya tentang calon pasangannya ini. Itu ketika kita sebutkan aib dan kesalahannya bukan gibah gitu ya. Di antaranya juga orang yang ingin mengislah, memperbaiki, diceritakan kepada orang yang bisa merubah sikap dan akhlak orang tersebut. Ini juga bukan merupakan gibah. Jadi memang ada hal-hal yang dikecualikan Bu Meti. Dan tidak termasuk dalam hal gibah. Wallahu a'lam. Iya, artinya kan ini dalam kehidupan ya Ustadz. Misalnya kita aja di antaranya kita gitu loh kan. Aduh dia kenapa ya sekarang begini, kita bercerita gitu. Bagaimana nih, bantu dong cari solusi yuk, kita bagaimana bisa, apa nih yang harus kita bisa nasihatin. Artinya nggak menceritakan keburukan ini Ustadz gitu loh. Artinya demikian gitu loh, sesuatu hal, dan ini nggak bisa terhindar Ustadz. Jadi kadang-kadang suka ingin menutup mata untuk tidak melihat kesalahan orang lain karena sebab aku sendiri aja punya salah gitu loh Ustadz ya. Artinya tidak menceritakan, tetapi kan kita punya punya tanggung jawab di sisinya kepada Allah Ta'ala dan jauh moral, artinya harus gitu loh. Dan kapan waktunya kita harus bercerita tentang keburukan seseorang, bukan artinya bukan sekedar ingin bercerita menggosip gitu aja gitu loh Ustaz. Tetapi kita di sana ada ingin sesuatu kebaikan lah buat saudaranya kita. Tapi kan harus menceritakan keburukan gitu kan Ustaz. Itu bisa menjadi bukan termasuk gibah kan, saya merasa Nah, aduh saya ya kan itu karena bahasa membahas orang yang buruk itu tuh sepertinya apa ya? Aduh, saya kadang-kadang gini, aduh jangan sampai ngeliat lah gitu loh, supaya nggak, kadang-kadang kalau ada orang bercerita tentang sesuatu yang misalnya ada orang ngomong minta sama saya, Bu Met gini 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 gini, jangan ngomong-ngomong, saya tuh rasanya mau pecah di perut tapi nggak mual perut gitu loh Ustadz, artinya untuk menahan sesuatu. Tapi kan kadang-kadang kan kita ingin gimana nih, saya suka takut ini termasuk gibah kah gitu loh, ini sesuatu ada yang seperti ini, karena kan kalau kita artinya kalau dipecahkan bersama bisa menjadi solusi gitu loh Ustadz. Tapi pada saat diomongin kita harus menceritakan keburukan seseorang gitu loh. Dan saya berasa Ustadz, pada saat saya sudah mengomong bercerita tentang keburukan seseorang itu jadi gamang gitu loh Ustadz. Artinya hati itu nggak nyaman gitu loh Ustadz. Saya merasa wah ini dosa nih gitu loh. Kan dosa itu kan bagian dari dosa itu kan membuat hati tidak tenang ya Ustadz. Begitu kan Ustadz ya, sahih. indikasinya. Saya merasa wah dia ada sesuatu nih diri saya. Ini jangan-jangan. Nah, tadi kalau seperti tadi artinya kita bertobat kepada Allah, ya Allah ampunin hamba sudah menggibahi dia, ampun bla 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 gitu Ustadz. Itu cukup tadi, sedangkan kita nanti kita juga meminta ampunkan bahwa yang sudah kita gibahin juga gitu, itu bisakah menjadikan menutupin gitu loh, artinya niat itu kadang-kadang kan melenceng kan Ustadz, batu ngomong itu kan panjang lebar kali semua Nah, gitu loh Ustadz. Nafsunya itu kan mulai gitu loh. Nah ini nih menjadikan buat saya sesuatu hal yang lekat di dalam diri gitu loh Ustadz, sesuatu hal yang, tapi kan kita hidup nggak bisa kan Ustadz
tidak memperdulikan orang gitu loh Ustaz. Ya. Bagaimana nih Ustaz? Ya Allah, rahmat Allah yang minta senantiasa dimohonkan ya Ustaz kalau begini ya. Nah, pada dasarnya kalau itu memang niatnya jujur untuk mencari maslahat atau untuk mencari solusi itu tidak dipermasalahkan. Dan itu tidak termasuk gibah. Kalau memang jujur ya, bukan untuk memang untuk apa namanya berhobi untuk gibah enggak. Tapi memang niatnya itu untuk mencarikan solusi bagi atau saudara yang terjatuh dalam sebuah kemaksiatan. Itu insya Allah masuk dalam pengecualian. Cuma memang kenapa ketika kita melakukan itu kita terjadi apa namanya ketidaktenangan dalam hati, memang itu jadi itu ada bentuk wara gitu ya, bentuk kehati-hatian dalam hati kita gitu. Dan ini bagus gitu. Imam Bukhari itu pernah mengatakan ya, dan Imam Bukhari itu adalah salah seorang ulama jarh wa ta'dil yang ya aktivitasnya itu mengomentari para perawi hadis gitu ya, ngomongin orang gitu. Imam Ahmad, Imam Abu Hatim Ar-Razi, kemudian Abu Zur'a Ar-Razi, Ahmad bin Hanbal, An-Nasai, ya, kemudian Imam Bukhari, ya, itu diantara para a'immah al-jarh wa ta'dil. Ngomongin orang tentang kekurangan para perawi, ini yang buruk hafalannya, ini yang melakukan kesalahan, ini yang melakukan kemaksiatan. Nah, Imam Bukhari ketika mengomentari para perawi itu, ya beliau menggunakan istilah-istilah yang paling minim sekali. Ya, ketika para ulama mengatakan, oh rawi ini mungkar hadis misalnya, rawi ini ya periwayatannya lahu manakir, Imam Bukhari cukup mengatakan tarakuhu. Tarakuh ini ya para ulama meninggalkan orang itu atau para ulama meninggalkan perawi itu ya. Berusaha untuk menggunakan istilah-istilah yang lebih soft lah ya, yang lebih halus begitu. Nah, tapi tetap ya itu bukan berarti ketika para ulama mengatakan lahu manakir, dia punya riwayat-riwayat mungkar atau dia adalah seorang ahli perawi hadis yang mungkar, itu disalahkan, tidak gitu ya. Tapi itu bentuk waraknya Imam Bukhari untuk menghindari ya istilah-istilah atau kata-kata yang terlalu kasar dalam penyematan itu. Wallahu ta'ala mu'min. Jadi intinya insya Allah tidak mengapa apa yang timbul dalam hati itu dari ketidaknyamanan itu adalah bentuk dari wara dan itu baik. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakallah khair, barakallah. Amin wa iyyak. Ya, barakallahu fikum. Dapat mengambil karena waktu sudah habis, insya Allah bagian ini hanya silakan insya Allah taala. Sebelum kajian diakhiri, ana mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa baik atas kelompok Ustaz, ilmu, faedah dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga Ustaz dan keluarga beserta kita semua selalu berada dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tutup majelis ini dengan doa kafir majlis. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Ustadz sama Abu Arkan.